teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia dari Fakultas Sekolah Vokasi IPB University dan Prodi Komunikasi Digital dan Media. Pada kali ini saya akan mewawancarai seorang akademisi merupakan dosen IPB University dengan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Itu ya Pak. Oke. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Muklis. Langsung saja kita akan perkenalan dengan Bapaknya. Baik, nama saya Muhammad Muklis Kamal atau biasa dipanggil Pak Muklis. Saya dosen di Departemen MSP sejak tahun 1994. Udah lama banget ya Bapak. Lebih dari 30 tahun. Ya. Terus, oke Bapak, kalau saya akan mewawancarai Bapak tentang biota laut. Nah, khususnya di landak laut atau yang biasa disebut kita bulu babi ya Bapak. Iya. Nah, langsung saja ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama ini apa sih Pak yang dimaksud dengan landak laut? Terus bagaimana mereka bertahan hidup dalam habitat akvarik? Ya, landak laut itu sebenarnya nama lokal karena sebetulnya kalau secara taksonomi adalah golongan yang disebut echinodermata. Dinamakan landak laut karena dia memiliki tubuh yang khas, memiliki dikelilingi oleh duri. Bentuknya kan bulat. Jadi sekelilingnya durinya itu seperti landak dan kebetulan hidup di laut sehingga orang kita menyebutnya landak laut. Jadi landak laut itu adalah hewan murni air laut. Jadi dia tidak bisa hidup pada salinitas payau atau tawar. Jadi dia harus ada di laut pada habitat perairan dengan salinitas atau kadar garam di atas 30. Baik, pertanyaan keduanya, kira-kira Bapak tahu nggak sih kenapa kita tuh menyebutnya bulu babi gitu? Ya, bulu babi juga apa ya, itu dinamakan, kalau Anda lihat kalau yang namanya babi hutan, dia ada bulu-bulunya itu seperti spine, gitu ya, kayak duri gitu ya. Tapi sebenarnya bukan duri, tapi dia bulu yang apa ya, yang keras ya, begitu. Nah, sehingga itu juga dinamakan sebagai bulu babi. Tapi yang lebih populer sebenarnya secara bahasa Indonesia tuh landak laut. Landak laut ya. Terus bagaimana sih Pak mekanisme pertahanan landak laut terhadap potensi bahaya dalam lingkungan laut? Ya, jadi landak laut itu hewan yang pergerakannya tidak banyak. Jadi kalau ada arus, dia menggelundung karena dia bentuknya bulat. Nah, dia juga dimakan oleh beberapa jenis ikan dasar. Oleh sebab itu cara dia bertahan dari predatornya dengan menyembunyikan diri di celah-celah batu karang, atau dia pada saat akan dimangsa oleh predatornya, atau katakanlah misalnya secara tidak sengaja terinjak oleh manusia, nah, dia akan dari duri-durinya itu akan mengeluarkan sejenis racun. Ada yang beracun, ada yang enggak ya Pak? Ada, tetapi umumnya landak laut itu beracun, cuma ya racun ada yang berbahaya, ada yang berbahaya, ada yang juga yang tidak berbahaya itu minimal menyebabkan bengkak, gatal dan yang dari saya riset di YouTube ya Bapak, untuk landak laut itu dia pergerakan mobilitas di dalam airnya itu dia kan hanya geser-geser gitu ya Pak. Saya nemuin satu fun fact nih bahwa mata landak laut ini tuh ternyata di bulu-bulunya itu benar Pak? Iya, betul. Jadi dia tuh seperti jadi itu berfungsi sebagai penglihatan untuk dia melihat situasi. Karena sebetulnya dia organ-organ yang lain ada di bawah. Sementara yang itu itu seperti untuk memantau kondisi lingkungan. Terus apakah kalau landak laut ini tuh termasuk dari keluarga apa sih? Dia dari Echinodermata. Jadi kelas Echinodermata, kemudian familinya atau keluarganya Echinoidae. Nah, kalau landak laut ini sebenarnya tidur nggak sih Bapak? Sebenarnya semua makhluk hidup umumnya ada saat aktif, ada saat istirahat, atau mungkin bisa dikatakan tidur. Jadi kalau tidur ya dia tidak bergerak dan cenderung untuk bisa reside atau misalnya di kayak di celah-celah itu jadi istirahat. Bagaimana sih Pak kita berkontribusi nih Pak untuk perlindungan dan konservasi landak laut beserta habitat laut mereka? Sebenarnya landak laut itu ada salah satu elemen ekosistem ya. Cuma justru sekarang
landak laut itu justru menjadi ciri, kalau populasi landak laut terlalu banyak justru Iya, menjadi merusak. ciri habitat yang rusak. Hutan-hutan yang bawahnya itu. Ini habitat yang rusak. Apa? Karena apa? Sebenarnya hal tadi, landak laut itu dimakan oleh sejenis ikan kakap tua di karang ya. Nah, tapi kakap tuanya karena ditangkap terus sudah habis, jadi tidak ada yang memakan dia. Nah, kemudian dia malah sekarang menjadi hama. Iya. Dan juga biasanya landak laut banyak ditemukan di terumbu karang yang sudah hancur. Jadi kalau terlalu banyak, dia harus ada di lingkungan tapi nggak boleh terlalu banyak. Nah, kalau tidak terkontrol jumlahnya berarti lingkungannya rusak. Terus habis itu apa sih Pak yang menjadi ancaman utama terhadap landak laut dan upaya apa yang dilakukan untuk melindungi mereka? Ya, kalau jenis yang asli, ya salah satu caranya adalah kita menyeimbangkan. Jadi landak laut itu kan di Indonesia belum banyak dimanfaatkan. Jadi sebenarnya ancaman terhadap populasinya itu tidak terlalu serius karena dia belum banyak dimanfaatkan. Beda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu ada sejenis landak laut itu telurnya dimakan. Saya juga pernah makan waktu di Jepang. Jadi umumnya telurnya atau mungkin sedikit dagingnya. Jadi kalau terhadap ancaman populasinya belum serius, tapi bagaimanapun kalau dia karena elemen ekosistem, ya harus kita lindungi, terutama jenis-jenis yang asli. Dengan cara misalnya memelihara kesehatan habitat. Habitat yang sehat itu komposisi flora faunanya tidak berubah secara alamiah walaupun ada eksploitasi. Oke, baik. Bapak pertanyaannya udah habis Bapak. Oke, jadi itu aja pertanyaan saya untuk Bapak Muklis terkait landak laut. Jadi kita harus melestarikan, kita harus menjaga juga dan serta melestarikan landak laut ya teman-teman. Oke, sampai segitu saja. Terima kasih Bapak.